Kami mau berdiri oleh karena Tuhan, kita bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menjadi hamba untuk menjadi alat untuk memuliakan dan meninggikan. Pakai setiap kami, urapi setiap kami, berikan kami hati seorang hamba. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanyalah kepada setiap kami yang melayani Engkau. Biarlah Tuhan urapi dengan kemurahan yang Tuhan. Biar sinar dan pemain musik satukan hati dalam memuji penyembahan. Buat pujian penyembahan di tempat ini, hadirat memenuhi kami, sehingga kemenangan terjadi di tengah-tengah kami. Hamba-Mu yang menyampaikan sabda dan firman, urapi di dalam hidup hamba-Mu, supaya Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan lewat pemberitaan firman. Lebih-lebih pada hari ini Tuhan, para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan di rumah-Mu, menyatakan kesediaan mereka untuk mempersembahkan hidup mereka untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan teguhkan, persiapkan Tuhan anak-anak-Mu dengan hati yang tulus untuk melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, ada satu sukacita surga di hari ini ketika anak-anak-Mu menyerahkan hidup mereka untuk melayani Engkau. Roh Kudus penuhi tempat ini, kami siap untuk dipimpin. Segala kuasa setan, kuasa kegelapan yang mengganggu berjalannya ibadah, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Intimidasi iblis tidak boleh berkuasa di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, pagari di tempat ini dengan malaikat-malaikat, dengan cara Yesus Kristus yang telah menyucikan dan menguduskan di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang ajaib, itulah yang menyertai berjalannya ibadah. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan setiap ibadah kami dari awal dan sampai kemudian nama Tuhan dipermuliakan. Nama Yesus Kristus kami siap untuk melayani Engkau. Haleluya. Amin. Selamat melayani. Sebelumnya saya sampaikan kepada di sini Shalom. Masih ada semangat, boleh sambil sampaikan katanya. Saya sampaikan sekali lagi Shalom. Haleluya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita, kita siapkan jiwa kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan terjadi di tempat ini, memenuhi setiap kita, memenuhi jiwa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan ini kami kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa, biarlah Roh-Mu memenuhi setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan,
pujian kami, Engkau hadir di hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita memuja, kita mengatakan, ku membawa hati kami datang dengan syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyembahkan. Katakan karyamu indah bagiku. Inilah persembahan
telah menerima Roh Kudus yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, kami terima kemenangan sukacita daripada Engkau. Bapa, sebentar lagi kami akan bersorak memuji memuliakan nama di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau terus bersama-sama kami, memberkati ibadah kami awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Yesus berkuasa atas kami di tempat ini. Buat setiap otoritas yang tidak berkuasa, Tuhan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap bersorak memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur setiap kita yang siap bersorak bersama saya, katakan haleluya. Semua merasakan hadirat Tuhan, amin. Semua siap bersuka cita memuji Tuhan. Kita memuji, katakan terima sukacita segera, itulah kekuatan kerja. Boleh sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Haleluya. Kita bersuka cita untuk Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Mari kita kembali tenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian yang kami naikkan itu semua menyenangkan hati di surga. Misalnya Bapak, kami persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk siap ditanami oleh firman Tuhan. Penuhi kami Tuhan, berkati setiap hati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita memuji, kita mengatakan kita berhubung dengan kasih-Mu yang akan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Sekali lagi katakan, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung selalu mengenali hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi dari awal, kasih-Mu layakan seluruh hidupku Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu mengenali hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Cepat saja katakan, ku berhubung denganmu, selalu melengkapi hatiku, selalu melengkapi hati. Firman-Mu ya Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Masih dengan kerendahan hati katakan, ku terhubung. Saya kembali mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Selalu tak sambut firman yang dari hati-Mu.
rindu senantiasa terhubung dengan Engkau, sebab Engkau adalah kebenaran dalam hidup kami, sebab Engkau sumber segala sesuatu. Jikalau kami kuat sampai hari ini, semua karena Tuhan. Tidak ada yang kami banggakan dalam hidup kami selain daripada kasih karunia-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hati seorang murid yang haus dan rindu untuk mendengarkan Engkau senantiasa, agar hari-hari kami, setiap waktu yang Tuhan sediakan bagi kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di surga. Kami rindu lebih dalam lagi mengenal Engkau dalam setiap kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan Engkau berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami tolak segala roh jahat, kuasa setan, kuasa kegelapan yang mengganggu perjalanan ibadah di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami perintahkan keluar dalam nama Yesus saat ini Tuhan, untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan malaikat-malaikat-Mu berkemah sekeliling kami. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara salam kiri kanannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur hari ini kita dengan antusias beribadah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya rindu kita mendengarkan firman Tuhan, tidak terlewatkan. Ya, dalam hal mendengarkan firman Tuhan tidak ada yang terlewatkan, karena banyak orang yang beribadah dalam satu tempat, tetapi penerimaan akan firman Tuhan itu berbeda. Ya, mereka sama-sama mendengarkan, mereka sama-sama duduk diam di tempat yang sama, tetapi memahami dan mengerti firman Tuhan itu berbeda porsi masing-masing. Bagaimana kita bisa mendapatkan porsi yang lebih banyak? Tentunya milikilah hati seorang murid. Amin, saudara. Jangan miliki hati seorang Farisi. Ya, seorang Farisi menganggap dirinya, saya sudah tahu firman Tuhan itu. Minggu kemarin saya sudah mendengarkan firman Tuhan itu. Tetapi seorang murid selalu rindu dan haus untuk belajar, dan sehingga rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan itu disampaikan kepada murid. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya percaya kita ini semua mengenal Allah yang kita sembah. Ya, kita mengenal Allah yang kita sembah, tetapi sangat sedikit di antara kita yang mengalami Tuhan secara pribadi. Sekali lagi ya, kita mengenal Presiden kita Prabowo pada saat ini, amin. Tetapi Prabowo belum tentu kenal kita. Demikian juga Tuhan, saat ini kita kenal Allah itu menciptakan langit dan bumi, dan belum tentu kita memiliki hubungan sesuai dengan nyanyian kita yang barusan. Dan hari ini saya rindu kita, anak-anak Tuhan di tempat ini, bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar kita mendengar tentang Tuhan lewat firman, lewat orang lain, tetapi saya rindu kita semua mengalaminya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-16 bagian B. Ya, hari ini banyak anak-anak Tuhan yang dilantik, dikukuhkan, ya, baju putih semua, dan tentunya surga bersukacita melihat Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan mari kita bersama-sama bagian B-nya, ya, ada orang benar. Sama-sama. Haleluya. Kita menunggu dulu. Amin. Bapak Ibu sudah dapat di Alkitabnya masing-masing atau HP sucinya masing-masing. Amin. Mari kita sama-sama membacakannya. Bagian B-nya saja. 2, 3, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Banyak alasan
ketika kita pulang ke rumah, ya, dan ditanya di rumah firman Tuhan apa tadi yang disampaikan di gereja, saya bingung, terlalu panjang firman Tuhan, ya, saya nggak tahu apa intinya. Makanya hari ini saya sampaikan firman Tuhan yang sangat pendek sekali, tetapi makna yang sangat dalam di dalamnya. Mari kita bagi 3 firman Tuhan ini. Yang pertama, doa orang yang benar, ya. Yang kedua, bila dengan yakin didoakan, dan yang ketiga, sangat besar kuasanya. Oke, kita masuk yang bagian pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa doa orang yang benar. Ya, sering sekali saya sampaikan ketika doa syafaat, bukan doa yang benar, tetapi doa orang yang benar. Ya, doa orang yang benar. Bagaimana kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan? Ya, bagaimana kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan? Bukankah kita ini adalah orang yang berdosa? Ya, sebab di dalam Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, itu firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Artinya pendetanya, gembalanya, semua tidak ada yang benar. Katakan amin. Nah, karena ada problem, ada masalah yang kita hadapi, bagaimana mungkin kita masuk di dalam surat Yakobus ini? Sehingga dia berkata, doa orang yang benar. Berarti di antara kita tidak ada lagi orang yang benar. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang benar. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar? Di dalam Roma pasal yang kelima, 18 dan 19. Oleh satu pelanggaran semua orang beroleh hukuman. Oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Kenapa kita disebut ini adalah orang berdosa? Semua telah jatuh, tidak ada yang benar di antara kita. Karena mulai dari Adam yang melakukan dosa, dan kita ini semua adalah cucu dan keturunan daripada Adam. Sehingga Adam itu menjadi perwakilan kita untuk melakukan dosa, sehingga kita menjadi orang yang tidak benar. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu Saudara? Amin. Nah, karena Adam sudah melakukan dosa, maka saya dan saudara menjadi berdosa. Bagaimana mungkin? Seperti yang kita berkata, itu tidak adil. Dia yang buat dosa, kenapa saya yang menerima upah daripada dosa? Kenapa saya ikut-ikutan? Nah, saudara, saya memberikan contoh kepada kita. Ketika Kecamatan Siromu, ya, main bola di Gunung Stoli, ya, dan yang bermain bola itu hanya 11 orang pemainnya di dalam. Dan ketika mereka menang, ya, di lapangan Pelita Gunung Stoli, ketika mereka menang, maka mereka menyebutkan Siromu menang. Amin. Ketika mereka kalah, maka semua orang berkata Siromu kalah. Kenapa, saudara? Karena mereka itu adalah utusan kita. Demikian juga kita di dalam kehidupan ini, utusan kita adalah Adam. Karena Adam jatuh dalam dosa dan kita ini adalah anak cucunya, maka dosa itu ditimpakan kepada kita sampai hari ini. Nah, bagaimana jalan keluar dari itu semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kita harus menjadi ciptaan yang baru, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena kami yakin bahwa manusia dimenangkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa hanya oleh karena satu orang kita masuk di dalam dosa. Namun dengan yang satu orang utusan kita yang mati di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus, maka saya dan saudara peroleh yang namanya pembenaran daripada Allah. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah langkah awal pembenaran kita. Itu adalah langkah awal saya dan saudara menjadi orang yang benar. Ketika saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka itu posisi status saudara adalah orang yang benar.
Yang mengerti katakan amin. Dan sebaliknya kita balik. Ketika di gereja ada orang yang tidak menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia tidak mendapatkan kebenaran. Orang yang tidak percaya dan menerima Yesus, walaupun sudah main musik, walaupun menjadi singer, walaupun menjadi pelayan, bahkan mau menjadi pengkhotbah di depan ini, Bapak Ibu Saudara, ketika dia belum menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia tidak ada di dalam status yang dibenarkan. Mari kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 dan 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ini ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa di dunia ini ya hanya ada dua. Kita memiliki Bapa di surga, dan yang kedua kita memiliki Bapa iblis. Orang yang belum menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka bapaknya adalah iblis. Haleluya saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang berkhotbah di depan ini bapaknya iblis. Bayangkan yang menjadi WL di depan ini bapaknya adalah iblis. Yang jadi singer bapaknya iblis, melayani jemaat Tuhan. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Itulah langkah awal kita di dalam Tuhan. Itu adalah langkah pertama ketika kita menjadi orang yang benar. Berikutnya status kita menjadi orang yang benar. Yang kedua adalah memiliki perilaku di dalam hidupnya. Ya, harus kita memiliki perilaku menjadi orang yang benar itu. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu disebut tidak bercela. Nah, ini harus kita bereskan semua posisi yang tentang kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita nggak bertanya-tanya lagi nanti kenapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, kenapa saya tidak mendapatkan hal ini dan seterusnya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 dan sampai 6 dikatakan, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya nama Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, ini tentang perilaku. Setelah tadi kita dibenarkan, maka kita memiliki buah, yaitu perilaku. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-15 dikatakan, apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Artinya saudara, kalau tangan kita penuh dengan darah, penuh dengan kejahatan, dikatakan dalam firman Tuhan, walaupun kita berseru-seru, walaupun kita jujur balik berdoa, doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena tangan kita penuh dengan darah. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya juga kurang panjang untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang jahat, walaupun kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, maka doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat di dalam hati Bapak Ibu Saudara, makanya ketika kita beribadah, mari kita sama-sama koreksi setiap hati kita. Ada nggak niat jahat di dalam hati saya? Ada nggak kelicikan di dalam hati saya? Kenapa saudara? Ketika saudara berdoa, malah Tuhan nggak mendengar.
Ini penting sekali, sebab firman Tuhan katakan manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dan saudara boleh berpura-pura di hadapan pendeta, boleh berpura-pura di hadapan gembala, boleh berpura-pura ke sesama pelayan, tetapi saudara tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan, sebab Dia melihat hati kita yang paling dalam. Amin. Di dalam Amsal 28 ayat 9 dikatakan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kebencian. Orang yang tidak cinta firman, tidak mau mendengar firman Tuhan, doanya kebencian. Saudara bayangkan yang namanya kebencian. Ketika dia berdoa, Tuhan berkata, diamlah kita. Orang yang keji. Kenapa? Tidak cinta firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah tidak cinta lagi firman Tuhan, sudah tidak mau tertarik lagi dengan firman Tuhan, itu adalah kebencian di mata Tuhan. Nah, karena Tuhan di tempat ini, jangan kita ada di kelompok ini. Ini adalah bagian-bagian yang terpenting yang bisa saya sampaikan. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 5 dan 7 dikatakan, perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka supaya doamu jangan terhalang. Artinya Bapak Ibu Saudara, percecokan di dalam keluarga itu menghalangi doa Bapak Ibu Saudara. Ketika istri tidak tunduk kepada suami dan suami tidak menghormati menyayangi istri, maka walaupun saudara jungkir balik berdoa, firman Tuhan berkata supaya doamu jangan terhalang. Amin Bapak Ibu. Masih ada di tempat ini yang keluarganya berantakan, mari kita perbaiki. Capek saudara doa syafaat setiap hari Kamis di sini. Capek kita semua kalau doa kita menjadi kebencian di mata Tuhan. Buat apa? Ketika saudara kita bereskan ini semua, maka kita akan mendapatkan poin yang kedua dan ketiga. Yang ini adalah bagian pertama yang kita bahas, doa orang yang benar. Amin. Kalau saudara sepakat dengan ini tadi, saudara sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan berikutnya saudara memiliki perilaku yang benar di hadapan Tuhan, saudara menjaga kebaikan, kekudusan dan seterusnya dengan sesuai dengan yang sudah kita baca ini, maka percaya posisi saudara di posisi yang benar. Amin. Kalau saudara di posisi yang benar, masih ada yang segan untuk berdoa kepada Tuhan? Tidak ada. Tidak ada lagi yang takut untuk berdoa, karena Dia adalah Bapa kita. Seorang anak untuk berdoa dan meminta kepada Bapa, tidak ada rasa sungkan lagi, sebab itu adalah Bapaknya. Poin yang kedua yang kita bahas Bapak Ibu Saudara, bila dengan yakin didoakan, ya, bila dengan yakin didoakan, artinya Bapak Ibu Saudara yang namanya yakin di sini ada kesungguhan, ada keseriusan berdoa. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan, Elia adalah orang biasa, tetapi ketika dia berdoa, doanya luar biasa. Kenapa dikatakan Elia adalah orang yang biasa? Ketika Elia lelah berhadapan dengan nabi-nabi Baal, dan setelah itu dia kembali dan dia putus asa, dia berkata, Tuhan ambil aja nyawaku, saya tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Artinya dia juga mengalami kekecewaan. Tetapi yang dimiliki oleh Pak Elia di dalam firman Tuhan, dia memiliki kesungguhan Bapak Ibu Saudara. Banyak di antara kita berdoa, terserah, yang penting Ibu sampaikan, yang penting memakan dan tidak seperti itu. Makanya di tempat ini kita mengajari untuk berdoa yang sungguh-sungguh. Saudara atau bekerja dengan biasa-biasa dengan bekerja dengan sungguh-sungguh itu berbeda. Demikian juga berdoa biasa-biasa dengan berdoa sungguh-sungguh. Makanya bapak-bapak di rumah, kalau ibu-ibu berdoa berlutut di hadapan Tuhan dengan menangis luar kaki Tuhan, itu sangat besar kuasanya. Bapak-bapak yang nakal, Tuhan membela dia. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara.
Makanya bapak-bapak jangan sering buat nangis ibu-ibu di rumah. Yang Elia adalah orang yang biasa. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari semua peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab, di mana keajaiban dan kemurahan Tuhan dinyatakan ketika ada kesungguhan. Banyak anak-anak Tuhan, banyak saksi-saksi Tuhan yang mengalami mujizat Tuhan, itu mereka bersungguh-sungguh. Ya, gereja ini biarlah kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh berdoa. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Mari kita sungguh-sungguh minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dia adalah Bapa kita ketika kita sungguh-sungguh, dan itu menggerakkan hati Tuhan sehingga dia berkata, aku tidak bisa menolak doa ini. Doa yang begitu sungguh-sungguh, aku tidak bisa menolak, karena kita adalah anak-anaknya yang dia kasih. Katakan amin. Bagian yang ketiga yang kita pelajari pada hari ini, sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, dan sangat besar kuasanya. Ya, sangat besar kuasanya. Kuasa yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat doa yang dinaikkan oleh para nabi Allah, yaitu bisa mengubah Allah. Doa yang bisa mengubah Allah. Banyak hamba Tuhan mengalami kesaksian, bahkan saya pernah juga mengalami, Bapak Ibu Saudara, tahun 2012 waktu dilaksanakan KKR di Tetesuan. Dan pada saat itu ya, adalah salah seorang yang meminta atau pawang hujan yang meminta kami untuk membayar mereka supaya hujan tidak turun di acara KKR itu. Ya, di sini Abang Masuki ada yang menjadi saksinya. Ya, dan saat itu mereka tanya kepada saya bilang, ya kalau kita melayani Tuhan yang benar, ngapain? Ya, dan juga kalau mau Tuhan izinkan terjadi hujan, ya itu kan pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, yang maha kuasa itu. Dan singkat cerita kami membayar Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka sakit hati, mereka ya mereka entah apa cara mereka supaya meminta hujan turun. Dan di saat mulai bekerja, mulai pelayanan, dimulai doa pelayanan ya pada jam 7 sore, saat itu Bapak Ibu Saudara kami persiapan, dan kami melihat awan menutupi semua daerah Sirombu ya, dan petir yang luar biasa ya pada saat itu. Dan kami hanya bisa berdoa, Tuhan, ini adalah pekerjaan, jangan biarkan kami sendirian. Jikalau Engkau menyatakan kuasa-Mu, biarlah awan ini Tuhan Engkau bawa ke laut, sehingga hujan tidak turun di tempat ini. Dan kami saksikan pada saat itu ketika kami selesai doa pelayan, Bapak Ibu Saudara, ke semua kegelapan itu tergeser semua, tergeser, sehingga tidak ada hujan waktu kami KKR. Ya, kami mendengar di sekeliling kami, bila di Manrehe, di Lahore itu hujan deras, tetapi di daerah Sirombu tidak. Artinya ada kuasa yang Tuhan lakukan buat alam ini ketika ada doa yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, mungkin tanah saudara tandus, saudara doakan menjadi tanah yang subur. Amin. Mungkin saudara memiliki usaha yang selama ini pas-pasan, saudara doakan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan ahlinya mengubah untuk menjadi berkat. Amin. Itu adalah hal yang sangat luar biasa yang kita bisa belajar pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kuasa seperti apa yang harus kita alami ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Doa bisa mengalahkan musuh dan melindungi orang yang benar. Saya percaya di tempat ini, sebaik apapun kita, selalu ada yang namanya musuh kita. Selalu aja ada orang yang iri, benci kepada kita. Sebaik apapun pelayanan kita, sebaik apapun hidup kita, selalu aja ada orang yang benci dengan kita. Nah, kita pakai firman Tuhan. Sebab doa dapat mengubah musuh-musuh kita
memulihkan mereka, sebab Tuhan yang berdiri membela kita. Dan tentunya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa sering mengalami hal seperti ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat Alkitabnya banyak dan saya perpendek saja karena ada pengukuhan sebentar lagi. Yang bagian yang ketiga, kuasa apa yang kita terima ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Doa bisa mengubah hati dan situasi. Bapak Ibu, mungkin istrimu keraskan hatinya, doa sama Tuhan Bapak, biar Tuhan ubah hatinya. Percaya, amin. Ibu-ibu, kalau suami keras sekali hatinya, hati batu, doa sama Tuhan, sebab Tuhan bisa ubah. Mungkin situasi tidak mendukung, mungkin situasi tidak baik, tetapi doa dapat mengubah situasi. Itulah pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. Sekali lagi, firman Tuhan ini supaya kita bisa hafal, ya, bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Di sini ada. Oke, doa, mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, 2, 3 ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara, sekali lagi saya kembalikan ke belakang tadi, bahwa posisi yang pertama kita harus benar. Amin. Kalau saudara benar, jangan takut lagi. Kedua, saudara harus sungguh-sungguh. Kalau berdoa jangan asal-asalan. Doa pagi jangan asal-asalan, jangan bimbang, jangan takut, selalu iman percaya bahwa ada kepastian. Dan yang ketiga, saudara akan menerima jawaban doa itu. Amin Bapak Ibu, demikian saja firman Tuhan. Pelayan Tuhan untuk maju ke depan, sebentar lagi kita akan masuk dalam pengukuhan pelayan Tuhan. Sebelum kami membacakan nama-nama yang dikukuhkan hari ini, mari kita angkat pujian tak akan pernah kusesali oleh Yesus. Tak akan pernah kusesali sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan di departemen-departemen yang mulai dari departemen pria, ya, atau koordinatornya Bapak Diatologi, ya, langsung saja mengambil tempat di depan. Yang kedua, departemen wanita dikoordinir oleh Ibu Inarita Dia, Veronica Dia. Departemen pemuda Saudara Yasini Daily. Departemen anak Saudara Ina Airin. Departemen doa Abang Mama Supi Turuti Daily. Selanjutnya non pastoral, seksi-seksi
terbagi dari 10. Seksi Humas Bapak Ibu Randaili, Seksi Sosial Perijuliman Daili, Seksi Diakonia Meteri Daili Bapak Mabema, Seksi Pernikahan dan Arimatea oleh Saudara Famati Daili, Seksi Multimedia Filipus Ofonaya Daili, Grace Christian Daili, Seksi Transportasi Turuki Gula, Seksi Rehabilitasi Rumah Bapak Tahadudu Gula bersama dengan Muhammad Safi, Seksi Keamanan dikoordinir oleh Saudara Wirianus Gula bersama dengan Hendrikus, Seksi Dekorasi Heti Putri Hulu, dan ke-10 Seksi Ramatama Tati Haryati dan Elviani. Yang bisa diisi ke depan lagi sebanyak kosong. Sebelum kita melanjutkan, mari kita melakukan pujian dengan sungguh-sungguh selama baik-baik Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama hadir ke Yesus dalam kasih Yesus. Hadir Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara yang terkasih, keputusan yang saudara ambil hari ini bukan
berbicara keputusan untuk organisasi, untuk manusia, tetapi ini adalah tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, sehingga saudara jangan ada yang mengatakan bahwa saya tidak layak lagi untuk melayani Tuhan. Saudara sudah dilayakkan oleh darah Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari persiapkan hatimu untuk menjadi orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Semua seksi departemen yang sudah disebutkan, yang sudah terpanggil hari ini, saudara jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara perbuatlah yang terbaik, dan semuanya hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan menyebutkan janji-janji kepada kita semua, karena janji itu hanya membuat kita melanggarnya. Tetapi saya rindu Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Silakan berdoa sambil musik mengiring. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan untuk kedua kali Yesus berkata kepadanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus juga menjawab, "Ya benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan kali ketiga Yesus berkata kepadanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sehingga pada saat itu hati Petrus sangat hancur di hadapan Tuhan. Pertanyaan Yesus yang ketiga kali menyadarkan dia bahwa mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar ucapan, tapi mengasihi Tuhan disertai dengan pelayanan kepada Dia, disertai dengan pengabdian. Dan firman Tuhan mencatat, dengan terisak tangis dia menjawab Yesus dan berkata, "Tuhan, engkau mengenal tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Aku sungguh mengasihi engkau." Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga bertanya yang sama kepada kita. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, apakah kau mengasihi Yesus? Maka jawablah di dalam hati, mengasihi Tuhan bukan sekedar ucapan, tapi mengasihi Tuhan dengan perbuatan, lewat pengabdian dan pelayanan yang telah Tuhan percayakan.
biarlah talenta yang telah memberikan kepadamu dipermuliakan dan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terima dalam nama Yesus saat ini Tuhan hamba berdoa untuk membersihkan dosa darah malaikat-malaikat kasih mencintai sepanjang hidupnya dan kembali kepadamu dengan membawa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Mari dengan hormat sembah Tuhan, untuk bagi berdiri, mari kita sama-sama mengarahkan tangan kita buat hamba Tuhan yang lain pada saat ini. Mari kita bersama-sama dengan pengakuan dan kerinduan dan ketulusan hati anak-anakku yang datang di hadapan Tuhan untuk melayani Engkau. Biarlah Engkau sumber segala kekuatan, sumber segala pengharapan yang menyertai setiap mereka dari semua kelemahan dan kekurangan. Biarlah firman-Mu nyata bagi mereka Tuhan, bahwa di dalam kelemahan dalam kuasa Tuhan menjadi sempurna. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kami kukuhkan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Bersama saya katakan amin. Kami ucapkan selamat buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan selanjutnya Bapak Sekretaris untuk menyerahkan diskon. Ya, bagi Bapak Ibu kami ucapkan selamat melayani Tuhan. Selamat melayani Tuhan. Ya, bagi jemaat yang mengucapkan selamat buat mereka silakan. Ya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang sangat luar biasa. Dengan demikian tidak bisa kami sampaikan, Tuhan Yesus memberkati, dan kami kembali kepada posisi kita. Baik saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita dan kita kembali bersama dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, setiap ibadah kami Tuhan telah berkati, bahkan acara pengukuhan Tuhan telah berkati. Kami percaya Tuhan Kau membantu setiap anak-anak dengan luar biasa. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya menjadi upaya baru di hadapan Tuhan, dan kami percaya dalam persembahan kami Tuhan Kau memberkati kehidupan kami, bekerja kami Tuhan, bahkan Kau berkati setiap usaha kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Saya beri bersama saya katakan amin. Sambil memberikan pujian kita katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaan
mendengarkan warta jemaat kepada Bapak Bersama. Persilakan. Pengumuman warta jemaat pendalaman Alkitab nanti malam, firman Tuhan Bapak Airi WM Grace Daily. Kamis doa syafaat, firman Tuhan Bapak Nair WL Juwita. Minggu ibadah raya, firman Tuhan Bapak Pemata Rosai WL Ibu Ina Airi Singa Juwita dan Grace Daily. Berikut juga disampaikan, jemaat mengucapkan selamat ulang tahun selama bulan Juli kepada Ibu Satina Gea 68 tahun, Juli Azrani Gula 15 tahun, Sri Karina Gula 13 tahun, Juwita Sari Gula 17 tahun, Santa Ardina Daini 11 tahun, Sanyati Gula 19 tahun, dan ingat memori Daini 22 tahun. Ada pengumuman dari Bapak Kembali, persilakan. Iya, selamat ulang tahun buat pemerintah. Haleluya. Kalau ada perayaan bisa mengisi. Nah, sebagai tambahan pengumuman Bapak Ibu Saudara, ternyata kabarnya baru saya dengar semalam bahwa anak kita Eki ternyata dia mau berangkat ini ke Tangerang ya. Jadi kami teman-teman maju ke depan dulu, saudara Eki. Ya, rencana besok ini berangkat, dan selama kebersamaan di tempat ini sungguh luar biasa saudara kita Eki yang melayani Tuhan, ya. Dan dari jemaat di tempat ini tidak ada hal yang berharga yang bisa kami berikan buat saudara kami Eki, ya. Dan kami hanya bisa berdoa, ya, supaya tetap semangat dimanapun berada, tetap melayani Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang baik. Amin. Ya, untuk itu kami persilakan saudara kami yang mana itu menyerahkan, ya, berupa sebagai semangat di perjalanan, ya. Ya, jangan dulu turun. Ya, kami minta juga jemaat kalau ada yang mau bersama dengan saudara Eki, ya, kami persilakan, usah malu-malu. Mari kita semua jemaat kita sama media, ya. Dan jika ada berkat yang bisa dibagikan buat anak kita Eki, gak apa-apa diberikan sambil kita bernyanyi. Penyanyi kita biasa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setia baik. Jalan serta Yesus, serta Yesus.
Sekali lagi kami ucapkan selamat buat anak-anak Eki, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa kalau sudah berhasil pulang ke DUP. Amin. Ya, demikian saja, bisa kembali ke tempat. Bisa juga traktir kita nanti. Ya, kami kembalikan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kembali kita tenangkan hati dan pikiran kita. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai ibadah kami. Sampai berakhir ibadah kami, Tuhan, kami kembali menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah semua yang kami Kau berikan pada hari ini, Tuhan, menjadi kemuliaan bagi kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Lebih lagi kita memuji, kita mengatakan sampai kepada Yesus. Haleluya. Terima kasih. Satu dunia kecewakan. Dan tak ada satupun yang peduli. Dia peduli. Satu dia menyaksikan. Katanya terdengar meninggalkanku. Dia akan sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus. Dia berbeban hidupku. Dia hanya secampur doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatiku. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Katakan sampaikan pada Yesus. Sampaikan kepada jemaat saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dia hanya secampur doa saat kau berseru. Pada Yesus, Dia mengerti hatiku. Dia mengerti air matamu. Dia memulihkan. Sampaikan kepada Yesus. Sampaikan Yesus. Dia hanya secampur doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia hatiku. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sungguh luar biasa kasih Tuhan sepanjang ibadah kami. Kami menikmati kehadiran di tengah-tengah kami, Bapak. Biarlah semua pujian penyembahan kami, syukur kami, Tuhan, persembahan yang dibawa anak-anakmu di rumah, biarlah Tuhan terima menjadi persembahan yang menyenangkan hati. Para anak-anakmu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, biarlah pelayanan anak-anakmu di tempat ini, Tuhan Yesus, dapat Tuhan memuliakan Engkau, menyenangkan hati Tuhan di surga. Setiap jemaatmu yang hari ini Tuhan sedang berbeban berat dalam pergumulan, apa berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan mengangkat beban mereka, biarlah Tuhan menolong mereka. Engkau hadir Tuhan buat setiap anak-anakmu, dan biarlah kami dapat mengalami pertolongan-Mu setiap waktu. Di saat kami lemah, Engkau Tuhan datang untuk menguatkan kami. Di saat anak-anak-Mu Tuhan berputus asa, Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan. Di saat anak-anak-Mu dalam keadaan sakit, biarlah bilur-bilur-Mu yang sembuhkan mereka ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan Yesus bahwa ada kuasa di dalam nama-Mu. Setiap Tuhan pergumulan saat ini Tuhan mengangkatnya, sehingga mereka diberi kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, terkhusus kami berdoa buat anak kami Eki ya Tuhan, di mana besok hari Tuhan dia pergi merantau Tuhan di tanah yang jauh ya Tuhan dari tempat ini. Kami berdoa Tuhan, mungkin orang tua dan keluarganya tidak bersama dengan dia, namun Tuhan yang selalu menyertai anak-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus anak kami Eki dapat berhasil kelak dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Tuhan sertai setiap perjalanannya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan satu hal kerinduan kami Tuhan, anak kami Eki pulang di tempat ini suatu kelak dengan keberhasilan, dengan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mengangkat doa syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami, lindungi bangsa kami, jauhkan bangsa kami dari segala pertikaian Tuhan, dari segala hal yang jahat Tuhan. Tapi biarlah bangsa kami saat dan waktunya Kau memulihkan Tuhan, bahkan Kau mencelingkan mata rohani setiap umat-Mu Tuhan yang ada di bangsa ini, supaya mereka dapat menerima Kau Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kerinduan kami Tuhan, biarlah bangsa kami menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Dan saatnya Tuhan Kau melamar bangsa Indonesia Tuhan, berkati presiden, wakil presiden, dan seluruh para kabinet, bahkan sampai kepala daerah. Tuhan berikan letakku akan Engkau Tuhan, supaya roda pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik dan memuliakan Tuhan di surga. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini dengan berbagai pergumulan Tuhan, bahkan sakit penyakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Roh Tuhan senantiasa menyertai anak-anak-Mu, mengasihi mereka Tuhan. Dan kami merindukan Tuhan, minggu depan kami dapat bersama-sama di tempat ini dengan penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat-Mu di tempat ini adalah perlindungan Tuhan, ada di dalam nama saya Tuhan, sehingga kami aman dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami tolak segala roh jahat, kuasa setan, kuasa kegelapan, roh yang mengintimidasi kehidupan kami, serangan-serangan bagi setan iblis tidak boleh menyerang gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, demi nama Yesus, salin Tuhan tutup bungkus gereja-Mu dengan kuasa darah yang kudus Tuhan. Dan biarlah Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan, yang belum bisa berdoa di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami di tempat ini, supaya mereka semakin hari bertumbuh dewasa Tuhan, dan mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Semua kegiatan pelayanan dalam sepekan ini biarlah Tuhan menyertai, memberkati dengan sangat luar biasa. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain, kami rindu diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan matamu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita pulang dari tempat ini dengan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa